ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وكرم على هذا النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا الحافظون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد muslimin Bapak rahmatullah, jika kita menjumpai seseorang yang kurang memiliki akhlak, kita pasti merasakan tak nyaman. Kita misalkan menjumpai orang, kita interaksi dengan orang, ternyata dia kurang berakhlak, maka setidaknya kita kurang nyaman berinteraksi. Bayangkan kalau kemudian seseorang yang memiliki jabatan tinggi berinteraksi dengan seseorang, ternyata seorang itu yang dalam strata sosial itu jauh di bawahnya, ternyata dia kurang akhlak, maka semakin gak nyaman rasanya. Maka bayangkan kemudian jika kita sebagai hamba ternyata kurang berakhlak kepada Allah, kita sebagai hamba ternyata kurang memiliki adab kepada Allah, maka tentu dampaknya tidak sederhana. Tentu Allah jauh lebih mulia daripada apa yang kami misalkan. Tetapi ini adalah gambaran sederhana bagaimana seharusnya kita berinteraksi dengan Allah. Bagaimana semestinya kita memiliki adab dan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Mas muslimin rahmatullah, maka salah satu adab akhlak kita kepada Allah itu namanya adalah muraqabah. Harus kalian muraqabah. Hadirin, inilah yang insyaallah akan kita bahas pada kesempatan kali ini dengan iringan doa, semoga sekelumit pembahasan ini Allah berkenan menjadikan sebagai amalan yang manfaat kita semuanya. Kita semakin baik hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kasih sayang Allah, kecintaan Allah semoga terlimpah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah, kita masuk pada pengertian. Apa itu muraqabah? Asal kata muraqabah itu adalah muraqabah yuradibu muraqabatun. Ini kalau dalam arti kata. Jadi muraqabah yuradibu muraqabatun. Yang artinya adalah menjaga, menyertai, mengawasi. Ini dalam kamus Al-Munawwir. Jadi muraqabah itu apa? Yaitu asal katanya adalah muraqabah yuraqibu muraqabatun, artinya menjaga, menyertai, mengawasi. Dalam pengertian istilah, yang dimaksud muraqabah adalah suatu keyakinan yang dimiliki seorang
bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasinya, melihatnya, mendengarnya, dan mengetahui segala apapun yang dilakukannya dalam setiap waktu, setiap nafas, bahkan setiap kedipan mata. Hadirin Allah, pernahkah panjenengan menjumpai gambar seperti ini? Pernah? Sering ketemu begini? Apa tulisannya itu? Perhatian, area ini diawasi CCTV 24 jam. Kalian tambahin bawahnya itu, segala bentuk pencurian akan dilaporkan ke pihak berwajib. Hadirin, coba saya tanya, apa maknanya gambar ini? Betul ini. Kenapa? Keamanan. Coba ada lagi. Nilainya masih 85 masih. Belum 100. Pengawasan melekat. Ya. Hampir sudah lumayan. 95. Apa lagi coba? Ibu-ibu, kelihatan tidak gambar ini apa? Gerak-gerik kita akan selalu diawasi. Nah, sudah naik sedikit Pak, 97,5. Kurang sedikit apa itu? Selalu ada yang mengawasi setiap gerak-gerik kita, Masya Allah. Maknanya dari gambar ini adalah jangan macam-macam. Jangan macam-macam. Kenapa? Karena gerak-gerik Anda diawasi oleh CCTV. Ya, gambarnya begitu. Mau gerak seperti apa saja ketahuan karena diawasi 24 jam bahkan. Hadirin rahmatullah, maka boleh saya ilustrasikan bahwasanya di dalam Al-Quran itu banyak ayat yang begini Pak modelnya. Banyak ayat yang modelnya seperti ini. Modelnya seperti kalimat berita, tapi tersimpan suatu makna jangan macam-macam. Maka kalimat-kalimat, ayat-ayat yang menjelaskan tentang muraqabah bentuknya kurang lebih seperti ini. Hadirin Allah, mari kita dalami selanjutnya. Hadirin, coba bayangkan kalimat ini. Dalam Al-Baqarah ayat 284 Allah beritakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah ila akhirih surah Al-An'am. Ada yang baca artinya? Betul. Dan boleh. Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Baik, betul. Hadirin, coba dibandingkan dengan tadi. Mirip betul? Mirip tidak kalimatnya? Bahwasannya apapun yang kita lakukan itu akan diperhitungkan. Kita akan, apa yang terlihat, apa yang kamu tampakkan, apa yang kamu sembunyikan, yuhasibukum billah. Allah akan membuat perhitungan. Allah akan menghitung. Hadirin, apa kata-kata makna yang bisa kita ambil sini? Jangan macam-macam. Yang dalam hatimu, yang apa yang kamu dohirkan, Allah tahu. Jangan dikira Allah nggak ngerti.
lihat, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yang di muka bumi, yang di langit milik Allah. Dan Allah mengetahui yang zahir maupun yang batin, yang kau tunjukkan apa yang kau sembunyikan. Allah tahu. Maknanya adalah jangan macam-macam. Hadirin rahmatullah. Maka dengan ayat ini saja, seseorang yang kemudian dalam hidupnya ternyata tidak mengindahkan aturan ini dan mengindahkan kalimat ini, itu sudah dianggap kurang berakhlak kepada Allah. Sudah tahu diawasi, tapi masih berbuat yang aneh-aneh. Bayangkan tadi, sudah jelas tulisannya area ini diawasi CCTV 24 jam. Terus ada orang di area itu malah bertindak macam-macam. Itu kan maknanya apa istilahnya? Jarak. Jadi paham jarak bukan istilahnya. Apa istilahnya ini? Apa istilahnya jarak? Ngelama, ngelama. Ngelama. Sudah tahu diawasi CCTV 24 jam, tapi bikin aneh-aneh. Ngelama namanya itu. Maka mirip, Pak. Allah sudah menjelaskan, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Yang kamu munculkan, yang kamu sembunyikan, Allah tahu. Tapi kemudian dia melakukan aneh-aneh. Itu namanya lama. Cocok Pak kata-katanya bagus. Hadirin, kadang-kadang kita tidak memikirkan. Kadang-kadang kalau misalkan kita berdoa, misalkan, kenapa Ustaz doa kok gak diterima Allah? Bukan diterima, susah dijawab, gak dijawab-jawab. Kan kita keburu menyalahkan Allah. Masa sih Allah gak tahu urusan kita? Hadirin, kita kadang-kadang dengan mudah menyalahkan Allah. Padahal bisa jadi kita selama ini hubungan dengan Allah kurang baik karena kita terlalu lama tadi itu. Sudah ngerti Allah tahu isi hati kita, tapi hati kita isinya aneh-aneh. Sudah tahu Allah mengetahui apa yang terjadi yang kita lakukan. Kita melakukan kemaksiatan. Tidak kan yang kita kemudian ini namanya ngelama tadi. Hubungan menjadi kurang baik. Sekali lagi disclaimernya adalah Allah tentu jauh lebih mulia, lebih suci daripada yang misalkan. Tetapi ini menggambarkan lebih sederhana bahwasanya kita harus berakhlak kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai di sini paham betul? Bisa dipahami Pak? Bisa ditangkap materinya? Hadirin Allah, coba kita lanjutkan lagi. Coba bandingkan dengan ayat ini. Katakanlah, jika kamu menyembunyikan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahui. Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Baik, jazakumullah. Ali Imran ayat 29. Coba bandingkan. Allah lagi-lagi jauh bahwasanya Allah pasti tahu semua yang kita lakukan. Allah pasti tahu. Hadirin rahmatullah. Misalkan Allah tahu gini, Allah Maha mendengar. Apa artinya itu? Gimana Bu? Apa maknanya kalau Allah tahu Allah Maha mendengar? Apa maknanya? Yang bisa jawab boleh bilang duluan. Apa coba? Apa maknanya? Kalau Allah jauh, Allah Maha mendengar, apa artinya? Ayo. Berarti jangan ngomong macam-macam gitu kan? Jangan asal ngomong. Iya kan?
Kalau istilah Mojokerto apa namanya? Jangan asal jeplak. Jangan asal ngomong. Kalau Allah jauh, Allah Maha mendengar. Jangan asal ngomong. Karena Allah kan menghitung loh. Contoh lain, Allah jauh, Allah Maha melihat. Apa artinya? Ya, jangan macam-macam. Maka bayangkan kalau kemudian 99 Asmaul Husna itu Allah Maha mengetahui, Allah Maha kaya, Allah Maha luar biasa. Maknanya semakin kita faham bahwasanya ternyata apa yang kita perlukan Allah memiliki semuanya. Hadir Allah, dan apa yang kita lakukan Allah tahu semuanya. Hadirin rahmatullah, dan ini banyak Pak macamnya Pak. Artinya adalah ketika kita sebagai seorang mukmin faham Allah Maha mendengar, maka jangan sembarangan ngomong. Ketika kita faham ada kalimat, ada ayat Allah mengetahui isi hati kita, jangan sembarangan kok. Kan mentang-mentang loh saya Ustaz gak ngomong sama Allah, ngomong sama manusia, tapi kan Allah dengar. Ini kalau digandengkan Pak dengan tentang syukur, jadi ada adab akhlak pada Allah yang lain namanya syukur Pak. Ibu sekalian, ibu kalau syukur, maaf ini, syukur itu maknanya kita bisa berterima kasih ya kepada Allah. Bayangkan panjenengan misalkan ngasih sesuatu kepada orang, ngasih sesuatu kepada orang, terus orangnya nggak terima kasih, sakit hati benar-benar. Sakit ya? Iya. Dikasih nggak terima kasih Pak, itu sakit sudah. Bayangkan lagi, sudah dikasih nggak terima kasih, malah nyacat Pak. Sakit nggak panjenengan? Bisa dipahami Bu? Halo? Sakit ditangkap, nyantol betul gitu? Nyantol gitu? Alhamdulillah. Atau diganti, saya kalau bahasa begini kurang paham, bahasa yang lain gimana? Saya Inggris gitu? Jadi nggak apa, saya nggak paham. Hadirin, coba kita bayangkan di sini. Maka ketika kita ngasih orang saja, dia nggak terima kasih, itu kita sakit hati Pak sekalian. Bayangkan sudah nggak terima kasih, apa ini? Nyancat lagi. Maka bayangkan kalau kita menerima nikmat Allah, kita terima nikmat Allah, terus kita jarang bersyukur Pak Ibu sekalian, jarang terima kasih. Allah tahu enggak kalau kita jarang terima kasih itu? Tahu. Terus kemudian kita dilihat kesempatan sambate yang itu Pak, tidak syukur tapi sambat. Ditanya sama temennya, Mbak Yu, ya apa kabar? Wes, kalian yang ini kalau enak tok udah ini. Kira-kira Allah tahu betul? Kira-kira Allah tersinggung betul? Kan sama, jadi kan ngasih sesuatu pada temennya, sesuatu, jadi harus cukupi dia. Terus dia ditanya temennya, ya Allah, kanca musim soge, gak ngereken belas, saya enggak. Tersinggung enggak kita? Kita sudah ngasih, kita secukupi dia. Dia ngomong enak aja ke temannya begitu. Maka bandingkan dengan itu Pak sekalian. Apa dikira Allah tidak tahu ketika kita ngomong ke orang lain? Allah kira gak ngereken orang dewi. Tersinggung enggak Allah? Hadirin Allah, sekali lagi Allah jauh lebih mulia daripada yang kami permisalkan, tapi ini gambaran sederhana agar kita bisa memahami bagaimana muraqabah Allah. Ada lagi contoh misalkan, Bapak Ibu misalkan ngasih pinjaman motor misalkan ke temannya, motor dipinjam teman. Terus di luar sana ditanya dia sama temennya lagi, motor siapa itu? Terus dia bilang motorku.
Jenengan tahu tersinggung buat jenengan. Kan bisa marah kan? Loh, motor kok sekarang aku ya. Hadirin, pernah nggak kita mengalami yang begitu kira-kira? Harta ini milik siapa, Bu? Allah. Anak istri milik siapa? Terus kita ngaku-ngaku begitu? Tersinggung nggak kira-kira? Hadirin, terus gimana dong ngomongnya Ustaz? Itu istri siapa? Istri Allah begitu? Enggak juga. Ngomongnya bagaimana? Masa ini adalah milik Allah. Misalkan yang dipuji, Mbak Yu, misalkan masakannya kok enak, maka jangan kemudian mengaku itu panjenengan yang berbuat. Akhlak ini Pak, Ibu sekalian, sampaikan, Masya Allah, la quwwata illa billah. Itu akhlaknya. Sampaikan, ini masakan enak ini Allah yang nolong saya. Kalau Allah nggak nolong, nggak jadi kayak gini. Jangan malah ngaku-ngaku. Bayu masakannya enak ya? Wah, mesti enak. Pasti masak. Pernah nggak kita begitu? Sadar nggak itu ternyata melukai hubungan kita dengan Allah? Ini bahasa sederhana saya. Hadirin rahimakumullah. Kalau misalkan dipuji, Mas, anak sampean kok hubungan langsung gimana? Gua mesti apa kalau hati-hati Pak, itu nyinggung loh, itu nyinggung yang punya loh. Iya kan? Maka segera kembalikan, Masya Allah, la quwwata illa billah. Iya, itu titipan Allah. Saya nggak bisa apa-apa. Anak pandai, anak cakep, cantik, kembalikan Pak langsung, Masya Allah, la quwwata illa billah. Jangan ngaku-ngaku, nyinggung ini. Enggak ikut punya kok ngaku-ngaku. Bisa dipahami Bu? Hadirlah Allah. Allah dawuh, Allah Maha melihat. Allah dawuh Maha mendengar. Maka apa makna di situ? Jangan sembarang ngomong, jangan sembarang bertindak berbuat. Bayangkan lagi ini, Allah tahu apa yang kamu sembunyikan. Maka hati-hati dalam hati kita ini. Kadang-kadang kita kan sukanya nuduh Allah kan. Lah iya, kurang apa dewe. Sudah sholat, sudah ngaji, ya, baca Quran. Tapi kan punya kok gak itu. Wes aja. Apa Allah gak dengar itu, Pak? Dengar. Apa Allah gak tahu? Tahu. Saya kasih bandingan sederhana. Jenengan punya putra, jenengan cukupi sudah Bu, disangoni, rumah tinggal tempati, nggak ikut bayar listrik, semua dikasih, kan? Terus dia ditanya temennya, ya apa keadaan? Gak karu-karuan nanti, karena sing ngereken aku belas, dah sing ngereken belas. Kira-kira terus jenengan lihat WA-nya itu tersinggung gak? Lah aku apa ini? Ada lagi misalnya jenengan punya teman, jenengan cukupi tadi, dia ditanya sama temennya, ya apa? Kocokku sak kelas juga, atau sing ganti, sak kelas semua dipedit kabeh. Hadirin, gambaran itu yang sering kita alami sebenarnya. Kita sering berdoa Allah pelit kek, Allah nggak ngereken kita kek. Lalu terus kemarin apa? Itu karena kita tidak ingat iman Allah. Hadirin, hati-hati dengan ayat-ayat yang seperti ini. Sesungguhnya adalah mirip dengan yang tadi. Kawasan ini diawasi CCTV 24 jam. Apa maknanya Bu? Jangan macam-macam. Kita lihat lagi. Nih, Asy-Syu'ara surat 36 ayat 219 sampai 220. Yang mulia
Allah memperhatikan sholat kita. Apa artinya kalau Allah jawab begini? Allah tahu ketika kalian berdiri, Allah tahu ketika kalian rukuk, Allah tahu ketika kalian sujud. Apa artinya, Bu? Gimana, Bu? Apa maknanya? Kalau sholat jangan main-main. Jangan main-main, Allah tahu loh. Ketika kamu berdiri, yang kamu baca itu apa itu Allah tahu. Maka jangan kemudian buat main-main. Ketika sholat berjamaah, kita baca bisa bagus misalnya, tapi kita sholat sendiri, apakah sebagus itu? Maka bisa jadi berbeda. Apalagi sholat sendiri ada orang, wah itu padahal bisa dirangkap-rangkap, kan? Satu nafas bisa lupa, bisa hanya kecepatan gila, itu kecepatan cahaya. Hadirin rahmatullah, yang dibaca ini Allah tahu loh. Ketika rukuk, Allah tahu loh kita, maka jangan permainan rukuknya. Benar-benar rukuk yang benar, sujud yang benar, karena semua dalam pantauan Allah. Maka hati-hati dengan salat kita sekalian. Ketika rukuk, sempurnakan rukuk kita. Rasulullah bersabda, ketika rukuk itu dosa diletakkan di belakang punggung kita dan berjatuhan satu persatu dari belakang kita. Maka berarti ketika sujud, ketika rukuk itu proses pembersihan dosa sedang berjalan. Maka semakin lama sesungguhnya rukuk kita akan semakin banyak pula dosa yang berjatuhan. Kira-kira kalau dengan sholat dosanya dikurangi mintanya banyak atau sedikit dosanya? Banyak. Atau ojo akeh dosanya di air. Maka kalau kita ingin banyak rukuk dan sujud kita itu salah satu sarannya perpanjang. Hadirin rahmatullah, maka jangan macam-macam sholat kita. Sujud juga begitu. Makanya kalau ada sekarang sholat 10 menit, ya, berapa rakaat sudah itu? Ya tentu kita susah mengatakan kalau itu khusyuk. Susah dikatakan itu khusyuk. Bagaimana mungkin? Khusyuk itu respeknya. Masih ingat ya kita kajiannya bulan lalu? Masih ingat? Masih lupa ya? Masih lupa. Salah satu kualitas salat adalah khosyi'un. Apa itu? Khusyuk. Apa itu makna khusyuk? Alladzina yadulluna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Nyambung dengan Allah. Kalau saya contohkan misalkan, maaf, kita sholat itu yang benar, kita sholat ngadep siapa sih? Ngadep Allah apa ngadep tembok? Apa bedanya coba? Saya sering kasih contoh. Jadi saya lihat video tanpa suara. Lihat dua orang sholat. Yang satu sholatnya pelan, kalem, tenang. Rukuknya, sujudnya. Yang satu sholatnya water. Nurut dengan yang khusyuk yang mana? Dua orang ini tanpa suara nih. Dan sebenarnya video tanpa suara. Kira-kira gimana Pak? Susah mengatakan kalau yang cepat itu khusyuk. Bagaimana mungkin? Respeknya nggak muncul. Saya contoh lain. Jadi nanti pakai telepon misalnya. Lagi ini kita berkabar nih. Ada orang pakai telepon. Dia tidur, dia pakai telepon. Bukan langsung duduk ya. Siap, ya langsung begitu. Dengan ada lagi orang pakai telepon sambil tiduran, dia pakai telepon. Dia ternyata santai-santai aja. Lapor. Dia santai. Nurut jenengan, beda nggak ini? Siapa yang telepon mereka sebenarnya? Beda. Yang satu yang tanpa respect langsung duduk langsung tanpa takbir tadi itu, kita bisa punya gambaran di ujung teleponnya itu adalah orang yang sangat dihormati dia.
mungkin atasannya, mungkin bosnya, mungkin investor. Tapi yang satu, yang santai-santai tadi, kita bisa lihat mungkin temennya, mungkin adiknya, mungkin istrinya. Lah, wayang ini telepon misalkan gitu. Hadirin Allah, maka nampak orang sholat dari respect gak dia sholatnya? Nampak dia sedang berkomunikasi sama siapa? Istilah kami ngadep Allah apa ngadep tembok. Mohon maaf, ini gambarannya. Saya bikin jomplang biar kita paham saja. Ya kata Ustaz orang ngadep tembok. Iya, tapi nyatanya gimana kelihatan respectnya? Hadirin Allah, maka ketika ayat ini bahwasanya Allah melihat kamu ketika kamu berdiri, ketika kamu rukuk, ketika kamu sujud. Apa maknanya? Hati-hati dengan sholat kita. Allah mengawasi kehidupan kita 24 jam. Ibu-ibu, ketika nanti mendengar ada Allah Maha mendengar, hati-hati di rumah. Loh Ustaz, saya kan ngomeli suami Ustaz, gak ngomeli Allah. Tapi Allah dengar gak? Hati-hati. Hadirin Allah. Ini yang berikutnya. Coba kita tambahkan lagi. Ada kalimat lagi yang lain, Pak. Nih, dalam Al-Quran surat Al-Hadid surat 57 ayat 4. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Baik. Lihat kalimatnya Bu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Apa maknanya Bu? Jangan macam-macam. Mau di rumah, mau di kantor, Allah tahu. Mau di pasar, mau dalam kamar, hati-hati. Non sewu. Anak itu boleh nggak bicara kasar pada orang tua? Boleh nggak seorang menantu bicara kasar sama orang tua? Boleh, nggak boleh ya? Baik. Boleh nggak seorang menantu menjelek-jelekan mertuanya? Boleh ya. Terus kalau ada menantu bicara dalam kamar jelekan mertuanya, dan saya ini ada klinik terapi Al-Quran. Itu kalau datang, saya hampir bisa diperkirakan, hampir presisi lah perkiraan saya. Kalau yang datang sepuh itu biasanya jadi masalah ada mantu. Tapi kalau yang datang muda, biasanya masalahnya adalah kenapa ini? Bukankah Allah tahu apa yang kita bicarakan? Bukankah Allah tahu apa yang kita diskusikan? Maka berhati-hatilah, walaupun sendirian, walaupun hanya pihak, Allah tahu. Hadirin Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Satu lagi lihat nih. Hadirin, ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang ihsan, apa itu ihsan? Kan ada Islam, iman, ihsan. Dengar ya. Apa itu ihsan? Rasulullah menjawab, "An-ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarak." Monggo. Bapak, Saya ditanya apakah ihsan. Rasulullah menjawab bahwa engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Sekiranya engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya dia melihat. Hadirin Allah. Di sini gambaran yang sangat gamblang. Rasulullah menyebutkan
kita ini diawasi Allah dalam kondisi apapun. Kita diawasi Allah. Maka berhati-hatilah ketika kita sholat, ketika kita sedekah misalkan. Allah tahu apa niat kita, maka perbaiki niat kita. Maka puasa Ramadan ini sesungguhnya mengajarkan kita untuk paham ini. Karena dengan nata niat kita berusaha maksimal agar senantiasa hubungan dengan Allah itu baik. Ketika kita dipuji, kembalikan kepada Allah. Ketika kita mendapat nikmat, syukurnya kepada Allah. Jangan ngaku-ngaku uang banyak, langsung kita ngaku-ngaku, wah ini kan bisnis saya, ini hasil usaha saya. Itu macam korun dulu. Jangan sudah. Kembalikan kepada Allah. Alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Kembalikan. Karena yang berhak dipuji itu Dia. Kita tanpa Dia gak ada apa-apanya. Hadirin Allah, inilah akhlak kepada Allah, adab kepada Allah. Jangan ngaku-ngaku, jangan asal ngomong, jangan asal berbuat, karena semuanya akan kita ucapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, maka kalau kemudian dari pembahasan ini ada beberapa hal yang bisa kita jadikan sebagai ringkasan. Yang pertama adalah kesadaran bahwa diri senantiasa dalam penguasaan Allah. Itulah pengertian muraqabah. Jadi muraqabah itu apa? Kesadaran bahwa diri senantiasa dalam penguasaan Allah. Dalam bertindak, dalam berbuat, berkata-kata, ngobrol di WA, berpikir bahkan berhati-hatilah. Karena Allah tahu, perbanyak puji Allah. Jangan malah seakan-akan kita kufur kepadanya. Alhamdulillah kita ngomong ke teman kita, jangan ngomong kalau kita nggak pernah kasih nikmat Allah. Jangan ngomong kita nggak pernah dapat nikmat Allah. Tersinggung yang ngasih nikmat. Allah tahu. Bukan hanya teman kita yang tahu, Allah dengar. Maka perbanyak alhamdulillah. Sesakit apapun ditanya temannya, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Uji dulu. Perkara kurangnya itu nanti minta lagi. Masih ingat teorinya doa Bu? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu teori doa sebenarnya. Apa teori doa? Syukuri dulu baru minta. Syukuri dulu baru minta. Maaf, kita seringnya itu nggak pernah ingat sing dikasih, ya kan? Bayangkan punya anak 4, 3 bagus-bagus, yang ke-4 terrewel. Yang pertama jadi dokter misalkan, yang kedua jadi insinyur, yang ketiga jadi kontraktor. Sudah semua pernah kuripe. Satu rotor, nggak mau sekolah, ya, nggak mau kerja. Kira-kira kalau kita nangis malam hari, itu nangis siapa? Yang kita ingat siapa? Yang satu apa yang tiga? Ya? Iya kan? Yang jadi iling-ilingan sing pundi? Sing setunggal nyolong apa sing tiga? Sing satu, ya kan? Padahal tidak begitu harusnya. Kalau kita doa, dahului syukur dulu. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Kau jadikan anak yang pertama jadi dokter ya Allah, alhamdulillah. Yang kedua, terima kasih ya Allah, anakku yang kedua kau jadikan orang yang berpendidikan, orang yang sekarang sudah bermanfaat di tengah masyarakat. Yang ketiga juga ya Allah, baru apa yang terakhir? Terus yang nomor sekarang ya Allah, ikut biar biru sopo. Hadirin rahmatullah, maka syukuri. Dan Allah tahu, maka jangan banyak kufur. Walaupun kita di belakang pintu, di belakang layar, Allah tetap tahu. Hati-hati. Hadirin, terus semua amal akan diperhitungkan. Tadi 8 Al-Baqarah 284 tadi. Kemudian Allah tahu semuanya. Hati-hati. Pengawasannya tidak hanya sekali ber-CCTV 28 mega, kan? Lebih dari itu, lebih kuat lagi
pikselnya mungkin lebih tinggi lagi, lebih detail lagi, karena isi hati Allah tahu. Kemudian Allah memperhatikan setiap gerak lahir dan batin kita, dan Allah selalu bersama kita dimanapun kita berada. Akhirnya hati-hati dengan apa yang kita lakukan dalam setiap tindak laku kita. Hari Ramadan ini kita berikhtiar memperbaiki diri kita, memperbaiki amal yang zahir dan batin kita. Ingat pesannya Sufyan Tsauri rahimahullah, seorang tabi'in. Beliau menjelaskan resep untuk mendapatkan husnul khotimah itu salah satunya, nasihat beliau adalah memperbaiki zahir dan batin kita. Zahir mungkin sudah oke, sholat jamaahnya sudah oke, sholatnya sudah bagus, syarat rukunnya oke, batinnya bos sekalian, ayo batinnya perbaiki. Jangan gampang suudzon sama orang lain, jangan mudah menyesali sesuatu, itu takdir Allah. Bukankah seorang mukmin adalah mereka yang bisa menerima takdir Allah di dalam dada dan ridho kepada Allah Ta'ala. Kita mohon kepada Allah Ta'ala, jika dapat nikmat semoga Allah berikan kita bisa bersyukur, dan jika ada sebuah musibah semoga Allah berikan kita termasuk orang-orang yang sabar. Hadirin, dan semua itu bagian dari akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya selamat berlatih untuk para muraqabah. Semoga manfaat kajian pada pagi hari ini. Jika ada yang ditanyakan mungkin boleh, jika ada yang disampaikan silakan. Oh, boleh silakan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di negara kita ada biasanya Memberi penghargaan ya. Seperti seorang kepala daerah berhasil menggunakan adipura. Ya. Terus kalau kita ikuti kajian Ustaz ini seperti nanti kok rasanya kurang akhlak gitu. Karena tanpa pernah menyebut Masya Allah la quwwata illa billah. Artinya Allahnya ditinggalkan, sehingga banyak orang lupa diri. Seperti contohnya bangun tol. Ini cerita tol kita itu. Oh, ini karena si A si B. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cerita tolnya tol di negara Renmas kan ya. Baik, hadirin Allah, apakah dalam Islam itu seorang tidak boleh menerima penghargaan misalnya, menerima ucapan terima kasih, menerima ya penghargaan? Tentu boleh. Kita ucap terima kasih sama orang, Mbak terima kasih ya, Mas terima kasih ya, Pak, Bu terima kasih ya. Boleh kita menerima itu. Tapi yang tidak boleh adalah kita lupa dengan Allahnya. Maka ketika dapat nikmat langsung kembalikan Masya Allah la quwwata illa billah. Apa sih artinya itu? Masya Allah, segala sesuatu ini terjadinya adalah karena kehendak Allah. Jadi saya akan mengatakan begini, Mas, terima kasih ya pemberiannya kemarin, Masya Allah. Ya, saya itu kalau tidak Allah menguatkan, tidak Allah ingatkan ke jenengan, gak akan bisa kemarin itu ke sana. Sandarannya diperkuat, Pak. Allahnya disebut Masya Allah la quwwata illa billah. Bayu masalahnya tadi bukan ayat Masya Allah la quwwata illa billah. Jadi menerima penghargaan, ucap terima kasih boleh, yang nggak boleh ketika Allah bilang tadi. Dan ini sangat penting. Kenapa? Karena tadi bilang in syakartum la zidannakum. Kalau syukur ditambah nikmatnya. Kalau kufur wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka tidak kaget Pak, Ibu sekalian. Yang semula baik jadi tiba-tiba tidak karu-karuan. Mungkin Allah lupa dia sebutkan ketika ada prestasi yang mengiringi dia. Hadirin Allah, maka jadikan pelajaran.
Kita dalam kehidupan, prestasi apapun, prestasi ibadah, kan? Bayu sampai sekarang wakif ya ke masjid ya, langsung sebut Masya Allah la quwata illa billah. Bayu putrane sing manten kemarin kok cuma nanti begitu ya, Masya Allah la quwata illa billah. Jangan ngaku-ngaku, ya itu ibu kayak habis kok. Soalnya kayak belas, nggak usah. Itu ngaku-ngaku namanya. Gitu. Jadi semua adalah kehendak Allah. Orang tua ini hanya menjadi jalan saja. Wong tua biar kamera lapo-lapo, cuma merem-merem tok kan. Terus jadi kan. Oh enggak. Masih bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Ustaz, ini terkait dengan ucapan-ucapan dan seringkali tidak sadar bahwa sebetulnya kita ini tidak punya apa-apa, masih tadi Masya Allah. Terkait yang lain barangkali ucapan Alhamdulillah. Bagaimana kita seringkali tidak sadar bahwa apa yang disampaikan pujian atas diri kita ini seringkali kita secara lisan menyampaikan Alhamdulillah, tapi kemudian body language kita, bahasa tubuh kita dan secara psikis kita menyatakan bahwa Alhamdulillah itu seakan-akan kita ini hebat. Padahal ketika ucapan Alhamdulillah itu maknanya adalah segala puji hanya bagi Allah. Jadi bagaimana kita menyatukan antara kalimat lisan kita ini dengan posisi kita yang membuat bahwa ini betul-betul ini adalah segala puji hanya bagi Allah, bukan ini adalah upaya kita, bukan. Bagaimana ini supaya hati kita, pikiran kita ini teriring dengan ucapan Alhamdulillah yang artinya segala puji hanya bagi Allah, bukan kita, bukan. Kehebatan kita bukan, tetapi ini kembalikan kepada Allah. Ini bagaimana caranya Ustaz? Kadang-kadang batin ini tidak bisa sejalan dengan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah ketika mendefinisikan tentang syukur itu. Ibnu Qayyim itu menjelaskan bahwasanya syukur itu ada 3 dimensi. Dimensi lisan, dimensi hati, dimensi aplikasi perbuatan. Ada 3. Kalau kita sudah mengatakan Alhamdulillah atau Masya Allah, itu baru dimensi lisan memang. Ada 2 dimensi lain yang perlu kita kendalikan juga. Apa itu dimensi batin? Beliau mengatakan syukur dengan batin itu bukan Alhamdulillah dalam hati, bukan. Saya pun syukur sampun Alhamdulillah dalam hati. Bukan itu. Alhamdulillah itu dimensi ucapan Mas kan. Hati itu adalah dengan mahabbah, menerima nikmat Allah dengan mahabbah, menerima pemberian Allah dengan cinta. Saya ambil gambaran begini, bahwasanya kita ini sering membatasi syukur kita itu hanya pada apa-apa yang cocok dengan maunya kita. Saya ambil contoh hujan. Hujan itu turun dengan nikmat apa musibah? Nikmat. Ya, karena jenengan nggak sedang berkepentingan untuk hujan kan. Bayangkan jenengan sudah bangun teror, ya, 4 teror Pak sudah. Tidak mendung peteng, udah terus. Kira-kira gimana jenengan kapannya? Ya kan? Saya ambil contoh lagi gini kan, apa namanya? Hujan untuk para petani di Jatirejo. Wah itu syukur Pak, Alhamdulillah bisa banyak di sawah kan. Tapi bayangkan untuk petani garam Pak, itu seperti kiamat itu Pak. Wah kasih THR ini jalan gitu kan.
Hadirin, coba kita menyadari lebih dalam. Kadang kita syukur kita itu dibatasi kepentingan kita, dibatasi persepsi kita. Hujan tadi, kejadiannya satu loh Pak. Tapi kok beda? Yang sana bilang alhamdulillah, yang sini nalillah. Kok beda? Karena persepsinya beda, kepentingannya beda. Itu tantangannya Pak. Bagaimana ketika kita dapat nikmat, batin itu masih benar-benar ridho, benar-benar senang, mahabbah. Andai itu tidak sesuai dengan maunya kita tetap husnudzon pada Allah. Pemberian Allah pasti ada manfaatnya buat saya. Hadirin, dikasih hujan, walaupun kita sedang tidak ingin hujan, bisa nggak kita bicara alhamdulillah? Maka disinilah titiknya. Rasulullah SAW mencontohkan ketika enak dan gak enak, sama-sama alhamdulillah. Lihat diri disolihin, kan sama-sama alhamdulillah. Ketika dapat nikmat, beliau alhamdulillah. Dapat musibah alhamdulillah. Beda di buntutnya saja. Kalau dapat kebaikan, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Disolihin. Kalau dapat musibah, alhamdulillah juga Pak. Tapi belakangnya beda. Ala kulli hal. Artinya disinilah kita belajar menerima. Maka tadi kalau kita dipuji sesuatu, alhamdulillah, batin sudah kan? Yang lesan sudah, batin kita menerima dengan cinta. Artinya semua ini Allah berikan, tidak ada yang kita tidak cacat, tidak ada yang dikecualikan, semuanya baik. Bahkan ada i'tirafan, ngakui ini dari Allah loh. Maka pengakuan di batin ini bagian dari komponen syukur dalam batin tadi. Kemudian yang ketiga adalah syukur dalam aplikasi perbuatan. Apa buktinya kita syukur? Maka bagaimana nikmat yang kita peroleh itu digunakan untuk membangun ketaatan kepada Allah Ta'ala. Maka kita mengatakan alhamdulillah. Maka bagaimana menyatukan yang lain tadi? Hatinya dibikin cinta dengan pemberian Allah. Tanpa pengecualian apapun, sudah semua baik dalam hati baik. Perkara kita harus memperbaiki lagi, kita kurang baik, ini masih kurang maksimal, itu ikhtiar, bahasa ikhtiar. Tapi hati, puji Allah lebih dulu. Karena Allah pasti berikan kita Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nah, secara aplikasi perbuatan gunakan untuk taat pada Allah. Kita naik pangkat harusnya lebih taat pada Allah. Naik gaji harusnya lebih semangat ibadah. Jadi makanya Bu, kalau ada teman kita, ada jamaah ibu misalkan, kok semakin aktif ngajinya, khusnudzon saja, mungkin habis naik gajinya habis naik. Mbak Yu sama kok sekarang sholat duha malah aktif gitu. Oh iya Mbak Yu, bapaknya naik pangkat, ya. Harusnya begitu harusnya. Jangan sampai kemudian naik gaji malah nggak pernah ngaji. Kenapa menghabiskan duit? Hadirin, jadi tadi Pak, 3 tadi, menurut kami itulah salah satu caranya. Kalau kita dapat nikmat, segera kita puji Allah dengan lisan, batin akui itu pemberian Allah, kemudian terima tanpa pengecualian. Seperti apapun pemberian Allah, kita terima alhamdulillah, batin menerima dengan cinta, dengan pengakuan itu dari Allah. Kemudian tadi kita aplikasikan, kita gunakan untuk dalam kenalan kepada Allah. Kita punya jabatan misalkan, gunakan untuk menyuruh kebaikan Pak. Yang punya jabatan, omongannya diperhatikan satu perusahaan, ngomong yang baik-baik saja. Karyawannya diajak sholat duha misalkan, karena diajak ngaji semua. Itu pimpinan perusahaan yang keren gitu kan. Dia bisa mensyukuri nikmat Allah berupa jabatan dan wallahu a'lam. Ada begitu? Baik. Ada lagi cukup? Baik. Nanti kalau lagi insyaallah di luar forum insyaallah masih bisa. Baik, teman-teman. Sekali lagi tadi sudah kita simpulkan bahwasanya yang pertama kita perlu berikhtiar untuk berakhlak baik kepada Allah, ya. Karena ternyata akhlak ini mempengaruhi hubungan kita. Tadi sudah kita gambarkan dengan segala bahwasanya Allah pasti lebih mulia daripada pemisahan kami. Kalau kita dengan manusia sama manusia saja nggak berakhlak, nggak nyaman rasanya.
bayangkan kita dengan Allah. Kita dengan Allah antara hamba dengan Al-Khaliq jauh lebih berkepentingan, harusnya kita berakhlak karena paling berat tersinggung beliau. Yang kedua, bagaimana kita melakukannya? Tadi kita berusaha muraqabah. Ini salah satunya. Kemarin insyaallah kita akan bahas yang lain. Bahwasanya kita merasa diawasi, itulah akhlak kita kepada Allah. Maka ketika kita membaca kalimat Allah itu Maha melihat, maka jangan tidak semaunya. Kalau kita membaca Allah Maha mendengar misalnya dalam Al-Quran, maka jangan ngomong sembarangan. Kalau tahu Allah mengerti isi hati kita, jangan sembarang masuk ke dalam hati, ya, karena Allah Maha tahu. Akhirnya selamat melaksanakan aktivitas di bulan Ramadan ini. Mari kita berlatih untuk memahami muraqabah. Apa tadi Bu? Kuncinya jangan macam-macam, karena semua diawasi dan semua diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga manfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Kita akhiri subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.